Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini praktikum tentang rumah potong ayam atau rumah potong unggas. Ya, sebelum kita lihat video bersama, saya sampaikan bahwasannya kalau saudara nanti tertarik dalam bisnis tentang dunia peternakan, lebih khusus di perunggasan ayam, mungkin kalau saya lebih recommended yang ini. Ya, kenapa? Karena saudara sudah jelas belinya berapa, kulaan ayamnya, kemudian saudara bisa menentukan harganya. Ya, artinya berarti kalau yang penting adalah saudara itu harus punya pasar dulu. Ya, jadi kalau saudara punya pasar dulu, saudara mudah daripada saudara memelihara ayam daging, risikonya harganya fluktuasinya naik tinggi, turunnya itu cepat dan tinggi. Sedangkan kalau saudara main di RPA ini, rumah potong ini, menurut saya lebih untungnya lebih jelas, ya seperti itu. Katakanlah pas kulaannya itu beli bahan bakunya masih mahal, kemudian misalnya harga pas turun, saudara tergantung kemampuan dari finansial saudara untuk di stok di cold storage, ya, di penyimpanan di gudang gitu, seperti itu. Dan ingat biasanya itu bisa tahan sampai beberapa lama, ya. Dan umumnya lebih banyak untungnya, ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin saran saya yang lebih recommended saya yang ini. Kalau saudara bermain di ayam daging, jangan mandiri, ya, jadi mungkin kemitraan ataupun mungkin yang seperti yang saya rekomendasikan hari ini adalah mendirikan rumah potong ayam. Ya, kuncinya memang harus punya pasar dulu, ya, jelas itu. Oke, baik, kita mulai tentang rumah potong ayam. Seperti biasa, kepada pemilik video di YouTube, saya mohon izin, mohon maaf, video Anda saya ambil, saya upload ulang untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak mahasiswa kami, ya. Semoga apa yang saudara sampaikan di YouTube ilmunya, kemudian saya ambil, saya berikan kepada mahasiswa, dianggap sebagai suatu ibadah. Dan tidak lupa, sebetulnya secara tidak langsung hal ini sebetulnya mempromosikan dari link YouTube Anda. Sekali lagi, saya tidak ada tendensi untuk ke arah komersial, untuk mengkomersialkan link video Anda. Saya ingin mencari keuntungan dari sana, tidak, ya. Sekali lagi saya hanya ingin memberikan pembelajaran. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih, video Anda saya ambil. Baik anak-anakku semuanya, kita lihat bersama rumah potong ayam ini saya ambil dari salah satu perusahaan di Jombang, ya. Ini sudah saya lihat sudah bagus sih, jadi memang sudah bagus, ya. Proses produksi RPH UPT Palasari Unggul Jaya ini dimulai pada pukul 6 pagi. Truk pengangkut ayam-ayam hidup ini didatangkan langsung dari peternakan. Sebelum masuk proses produksi, ayam-ayam ini diistirahatkan terlebih dahulu selama 15 menit. Setelah itu dilakukan proses quality control untuk pemeriksaan kesehatan, keseragaman ukuran berat, memastikan ada tidaknya memar atau patah tulang, serta ayam dalam kondisi tidak cacat atau memiliki kelainan bawaan. Unsur-unsur tersebut sangat penting demi pemenuhan asas ASU. ASU di sini maksudnya adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi saudara nanti akan lebih perdalam tentang hal ini di VPH, Veterinary Public Hygiene atau Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ayam-ayam yang telah lolos QC kemudian digantung pada shuttle conveyor untuk dilakukan penghitungan dan siap untuk diproses lebih lanjut. Sementara ayam yang tidak lolos QC tidak akan dilakukan proses selanjutnya. Ayam-ayam yang lolos QC selanjutnya akan melewati proses tani atau pemisahan.
Proses ini menggunakan air sebagai media untuk mengaliri arus listrik rendah ke tubuh ayam selama 5 detik. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat stres pada ayam sebelum dilakukan proses penyembelihan. Karena hanya untuk memingsankan si ayam, apabila ada ayam yang mati karena proses tadi ini, maka ayam tersebut harus dipisah dan tidak boleh diproses. Selanjutnya dibuang sebagai bangkai. Kemudian ayam-ayam dibawa pada proses penyembelihan. Untuk mendapatkan produk ayam potong yang halal, tentunya juru potong yang dipilih adalah seorang pria Muslim. Proses penyembelihannya pun dilakukan sesuai kaidah Islam, seperti menghadap kiblat, membaca niat, dan memulai menyembelih ayam dengan membaca basmalah. Untuk menghasilkan ayam potong yang bebas blood spot yang dapat menjadi media pertumbuhan bakteri, ayam-ayam yang telah tersembelih tetap pada shackle conveyor untuk pengirisan darah atau bleeding time. Tahap berikutnya ayam akan direndam pada air panas. Proses ini disebut scalding. Tujuannya untuk memanaskan suhu ayam dan memudahkan pencabutan bulu. Air scalder yang digunakan diatur pada temperatur 58 hingga 60 derajat Celcius dengan lama perendaman antara 90 hingga 120 detik. Setelah melalui proses scalding, ayam-ayam tersebut masuk ke dalam mesin pencabutan bulu atau difteri. Proses ini untuk membersihkan tubuh ayam dari bulu. Apabila masih tersisa bulu-bulu halus pada ayam, selanjutnya petugas akan mencabuti bulu-bulu tersebut secara manual untuk memastikan kualitas kebersihannya. Berlanjut ke proses pemotongan anggota tubuh ayam. Secara manual, menggunakan pisau, petugas melakukan pemotongan kepala dan leher ayam. Lalu kepala dan leher tersebut dibersihkan dengan air dingin. Kemudian produk kepala hewan ini dikemas sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses berlanjut. Kali ini mengeluarkan isi jeroan ayam, atau biasa disebut dengan istilah eviscerating. Bagian khusus, ujung ampela dan tembolong ayam ini dikemas tersendiri untuk dijadikan sebagai produk sampingan. Langkah yang dilakukan berikutnya adalah pemotongan kaki atau ceker ayam. Proses ini dilakukan oleh mesin, di mana ayam yang masih tergantung pada shackle conveyor akan melewati piringan pisau yang digerakkan oleh motor, sehingga semua ayam yang tergantung kakinya akan terpotong secara otomatis. Sementara badan ayam jatuh ke dalam drum screw chiller dan dilakukan pencucian. Potongan kaki ayam dimasukkan ke dalam mesin blower untuk dilakukan proses pengelupasan kulit kaki. Kemudian dikemas sesuai permintaan pelanggan. Saudara kalau mungkin tertarik untuk di bisnis selain ini ya, ceker ini bisa dimanfaatkan menjadi keripik ceker. Itu harganya sangat mahal sekali ya. Dan enak ya, jadi saudara mungkin kalau cari keripik ceker harganya mahal sekali. Kalau saudara mungkin tertarik dalam bisnis ini juga lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya sekedar ini dijual, dilempar ke pasar, saudara proses lagi menjadi suatu lini bisnis yang lain ya, seperti saya bilang tadi, keripik ceker yang harganya notabene mahal sekali harganya ya. Ini peluang besar juga.
Tubuh ayam yang telah bersih dari jeroan dan terpotong kepala serta kakinya disebut sebagai karkas. Karkas ini harus bersih, tersanitasi dan higienis. Untuk itu harus dilakukan pencucian. Pencucian menggunakan water chiller bersuhu 0 hingga 5 derajat Celcius. Dilakukan di dalam gerai screw chiller. Selanjutnya karkas masuk ke bagian grading karkas. Tujuannya adalah untuk memisahkan karkas sesuai spesifikasi dan kualitasnya. Akhirnya sampai pada tahap packing dan labeling produk jadi. Pada tahap ini karkas dikemas dalam plastik dengan menggunakan hopper. Hopper adalah alat bantu yang berbentuk seperti kerucut untuk mempermudah proses pengemasan. Kemudian produk yang sudah dikemas diberi label masa kadaluarsa. Dan yang tidak kalah penting adalah pemberian label sebagai identitas produk yang berisi jenis karkas, ukuran karkas, jumlah unit, berat produk, dan tanggal produksi. Untuk memperpanjang masa simpan karkas, maka dilakukan penurunan suhu karkas. Setelah karkas keluar dari gerai screw chiller, pengecekan temperatur dilakukan dengan menggunakan termometer. Temperatur yang didapat maksimal 4 derajat Celcius. Masuk ke dalam proses lanjut. Proses lanjut ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk produk sesuai spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Proses yang dimaksud tersebut antara lain proses skinless, parting, marinasi, dan boneless. Pada proses skinless, karkas dikelupas kulit punggung dan kulit dadanya sampai tuntas. Pada proses parting, karkas dipotong menjadi bagian-bagian dengan standar dan spesifikasi sesuai permintaan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin parting. Pada proses marinasi, karkas diproses di dalam mesin tumbler beserta bumbu marinasi sesuai permintaan pelanggan. Jadi ini yang sudah diberi bumbu ya. Jadi saudara yang mungkin langsung mau siap, tinggal masak, nanti sudah ada rasanya, enak. Boneless karkas yang telah diparting kemudian diambil dari bagian dada dan rahangnya. Hasil produksi. Biasanya dada boneless ini sering disebut dengan dada fillet. Jadi kalau sudah dijumpai boneless atau fillet ya seperti itu. Proses skinless, parting, marinasi, dan boneless ini masing-masing dikemas ke dalam plastik sesuai spesifikasinya. Tahap selanjutnya, penyimpanan produk fresh di dalam chilling room. Proses ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk segar dalam shelf life minimal 3 hari. Produk dimasukkan ke dalam chilling room sesuai jenis produk. Temperatur chilling room dijaga pada angka 0 hingga 4 derajat Celcius. Di dalam ruangan ini juga dilakukan pemetaan untuk membedakan antara produk sisa, produk order, dan produk yang akan diturunkan.
Untuk produk ayam olahan yang akan dibekukan, masuk ke proses pembekuan atau blast freezer. Produk ayam olahan dibekukan pada suhu minus 35 derajat Celcius di dalam blast freezer room selama beberapa jam. Dari pembekuan produk ayam masuk ke tahap packing sekunder dan labeling. Produk dimasukkan ke dalam karton atau karung bersih. Kemudian, pada packing sekunder tersebut diberi label meliputi kuantitas, spesifikasi produk, serta tanggal produksi dan kadaluarsa. Untuk menjaga kualitas produk beku dalam shelf life minimal 3 bulan, produk beku yang sudah di packing sekunder tersebut dimasukkan ke dalam cold storage. Suhu pada cold storage antara minus 18 hingga minus 20 derajat Celcius. Semua proses produksi ayam potong akhirnya selesai. Itu artinya produk ayam potong siap untuk dipasarkan. Proses muat produk atau loading ini menggunakan kontainer atau mobil box berpendingin untuk diedarkan ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Itu ya anak-anakku semuanya, jadi secara lengkap dari mulai awal, dibawa oleh kendaraan, truk dibawa ke dalam perusahaan, kemudian mulai dicek kualitas quality controlnya, kemudian setelah itu masuk ke tahap yang selanjutnya untuk diproses, untuk dipingsankan, kemudian disembelih dan seterusnya sampai yang tadi disimpan di dalam cold storage dan ini dikeluarkan untuk diedarkan, tentunya membawanya dengan kendaraan khusus, artinya kendaraan ini juga dalam kondisi ada fasilitas berpendingin di dalam box mobil ini. Jadi mobil boxnya ini tentunya adalah mobil box yang juga kondisi suhunya adalah dingin. Ya, demikian anak-anakku ya tentang rumah potong ayam. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini potensi besar untuk kalau saudara juga mau tertarik di bisnis ini. Ya, cuma memang biasanya modalnya besar, apalagi yang sudah lengkap dengan peralatan yang begitu lengkap dan besar ya. Mungkin dimulai dari yang skala kecil sebetulnya sudah ada ya. Jadi RPA yang dengan skala katakanlah mini itu sudah ada juga. Jadi kalau saudara tertarik dari yang modal tidak begitu besar banget ya, saudara bisa mulai dari RPA yang skala kecil atau mini ya. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya tentang praktikum rumah potong ayam atau rumah potong unggas, atau mungkin lebih lengkapnya rumah potong hewan unggas atau ayam ya. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemilik video YouTube yang saya ambil. Oke anak-anakku, selamat mempelajari ya. Selamat untuk nanti bisa dipraktekkan menjadi seorang pebisnis di bidang peternakan, di bidang rumah potong, ataupun mungkin di usaha-usaha lain yang mungkin bisa mengembangkan seperti saya bilang tadi, usaha keripik ceker yang kelihatannya sepele tapi bisa potensinya besar ya, harganya juga mahal ya. Oke, demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi dan salam sukses.